Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah, atas segala inayah Allah, sehingga kita masih bisa bertemu dan berjumpa di tempat yang mulia ini dalam agenda yang mulia, dalam agenda salat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan kajian thalabul ilmi. Semoga upaya kita ini salah satu asbab memudahkan kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah orang-orang yang senantiasa istiqomah menegakkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan asbab itu kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu hadirin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita kitab Mausu'atul Akhlaq yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Ibnu Jama'ah. Kita malam ini sampai pada bab mujahadah. Bab besarnya kemarin sebenarnya bagaimana cara atau kaifa naktasibul al-akhlaqal al-hasanah. Bagaimana cara kita mendapat akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang utama, akhlak-akhlak yang bagus. Nah, malam ini kita memasuki cara yang ketiga, yaitu dengan mujahadah. Kalau dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu memberikan 4 cara menyucikan jiwa, atau 4 cara membersihkan jiwa, atau yang bisa kita ingat dengan 4M. Ada muraqabah, muhasabah, mujahadah, dan mu'aqabah. Itu kata Imam Ghazali. Perbaiki diri dengan 4 itu. Pertama, muraqabah. Muraqabah itu diambil dari kata raqabah, artinya dekat. Sehingga muraqabah itu artinya merasa dekat atau merasa diawasi. Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Dia akan takut untuk berbuat sesuatu karena merasa selalu diawasi, selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan muhasabah. Muhasabah diambil dari kata hasabah, artinya hitunglah, hitung-hitunglah. Muhasabah artinya menghitung diri sendiri. Makanya kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hitung dirinya, dalam artian dia introspeksi dirinya. Dosa apa, salah apa yang kurang, tabiat apa yang perlu dirubah. Itu namanya muhasabah. Nah, ada yang namanya mujahadah yang akan kita bahas malam ini. Ada yang mu'aqabah. Mu'aqabah itu diambil dari aqabah, artinya hukum. Mu'aqabah itu artinya menghukumi diri sendiri. Jadi orang itu bisa berubah kalau dia bisa menghukum dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Pertama dia harus hisab dulu, harus tahu dulu dia tabiat buruknya di mana. Misal tabiat buruknya di tamak, makannya terlalu banyak,
misalnya, maka dia harus memuaqabah dirinya, menghukum dirinya dengan sedikit makan. Misal dia suka tidur, dia harus paham dulu kalau dia memang orang yang suka tidur, maka dia harus muaqabah dirinya. Bagaimana memuaqabahkan diri? Ya dengan mengurangi tidur, sedikit tidur. Maka orang kalau memperbaiki dirinya, dimuaqabahkan, hukum diri sendiri dengan mengurangi kemauan-kemauan nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, malam ini titik pembahasan kita ada di mujahadah. Apa itu mujahadah? Kalau yang pernah atau belajar tasawuf sering ini ketemu dengan kata mujahadah ini. Muhasabah, muaqabah, muqarabah, mujahadah. Kalau yang belajar tasawuf sering ini bertemu dengan kata-kata yang seperti ini. Cuman di lingkungan kita agak jarang membahas tentang tasawuf. Seperti yang seolah-olah ada alergi dengan tasawuf. Padahal tasawuf itu tidak semua diharamkan. Buya Hamka bahkan punya buku namanya Tasawuf Modern. 370 lebih halamannya. Membahas tentang tasawuf padahal. Tapi kita jarang sekali membahas tentang tasawuf. Padahal tasawuf itu bisa menghidupkan hati, bisa melembutkan hati. Baik. Apa itu mujahadah? Mujahadah itu bazlun ma fil was'i wat taqati. Secara bahasa, mujahadah itu bermakna berusaha atau mencurahkan segala keluasan dan segala kemampuan. Itu artinya mujahadah. Berusaha semaksimal mungkin, berupaya sekuat mungkin. Itu namanya mujahadah. Makanya yang berperang itu disebut mujahid. Kegiatannya disebut mujahadah. Yang berkegiatan disebut mujahid. Kenapa? Karena kalau dia berperang, tidak mungkin dia setengah-setengah. Kalau dia setengah-setengah, bukan mujahid namanya. Orang kalau berperang setengah-setengah, bahaya. Bisa jadi korban paling awal. Makanya orang yang perang itu disebut mujahid. Karena dia sedang berusaha atau mengupayakan segala keluasan dan segala kemampuannya semaksimal mungkin. Sedangkan dalam istilah, para ulama mendefinisikan atau mengartikan mujahadah itu akhdhun nafsi bi bazlit taqati wa tahammulul masaqqati fi daf'il mudarrati wa tahsilil manfaati. Apa yang disebut dengan mujahadah? Mujahadah adalah mengambil jiwa dengan sepenuh energi, dengan memikul masaqqah, memikul sesuatu keberatan, memikul yang susah di dalam menolak mudarat dan di dalam mencari manfaat. Kalau diterjemahkan seperti itu agak susah memahaminya. Apa maksudnya? Mujahadah itu mengerahkan semua energi yang ada dalam diri kita untuk menolak mudarat dan untuk kenapa ini? Mujahadah itu mengerahkan semua energi di dalam menolak mudarat atau menghindarkan dari bahaya dan juga mendatangkan manfaat. Itu namanya mujahadah. Orang kalau mujahid kan, orang perang kan, itu sebenarnya yang dikejar. Melindungi diri dari bahaya dan mendapatkan manfaat. Maka dalam Islam itu dilarang berjihad. Tidak ada yang namanya jihad kalau berperang di luar itu. Orang-orang tiba-tiba sedang damai, sedang aman, tiba-tiba kita perangi, itu namanya bukan jihad dalam Islam. Kenapa? Tidak ada upaya menolak mudarat dan tidak ada manfaat dari situ, malah mendatangkan bahaya. Maka mujahadah itu menolak bahaya
mendatangkan manfaat dengan mengerahkan seluruh energi yang ada. Nah, tentu dalam pembahasan ini yang dimaksudkan dengan mujahadah adalah mengupayakan semua energi, mengupayakan semua yang ada dalam diri dalam rangka menghilangkan mudarat akhlak yang buruk dan dalam rangka mendatangkan manfaat akhlak yang baik. Nah, maka fasaliku tariqul islahi yus'i bimujahadin nafsihi litahqiqi hadfihi wal wusuli biha ila maratibil ula. Maka salik itu orang-orang yang sedang berupaya, orang-orang yang sedang meniti jalan perbaikan terhadap dirinya, orang-orang yang sedang berusaha secara maksimal memperbaiki akhlaknya, dia akan berusaha dengan sepenuh diri, sepenuh jiwa untuk merealisasikan atau mewujudkan impiannya, mewujudkan harapannya, dan supaya dia sampai pada derajat yang ula, derajat yang tinggi. Apa itu? Yaitu makarimal akhlak, menjadi orang yang mulia akhlaknya. Wa alaihi aidan ayyujahida kullama yaqta'u alaihi tariqa bimughalabatihi. Dan juga orang yang sedang berupaya memperbaiki dirinya, memperbaiki akhlaknya, maka dia harus menghilangkan segala hal yang bisa menghalangi dia mencapai tujuan. Maka orang yang sedang memperbaiki akhlak, memperbaiki dirinya, memperbaiki karakternya, dia harus menghilangkan segala hal yang bisa merusak akhlaknya, segala hal yang bisa merusak karakternya. Contoh, disampaikan oleh pengarang kitab ini, beliau memberikan sebuah contoh. Rajulun kharaja min baitihi ila salati la yuridu ghairaha. Ada seorang laki-laki yang dia keluar dari masjid hendak mengerjakan salat dan tidak ada maksud lain kecuali hanya ingin mengerjakan salat. Fa'arrada lahu fi tariqihi syaitanun min sayatinil insan. Lalu ada setan dari kalangan setan berbentuk manusia yang memalingkan dia atau yang tiba-tiba menghalangi jalannya. Nah, jadi beliau mengatakan ada setan di antara setan-setan yang berbentuk manusia yang menghalangi jalan orang yang tadi hendak ke masjid. Ya, manusia maksudnya. Manusia yang berkelakuan setan. Kadang-kadang kan kita kan kalau mau berbuat baik seperti itu. Mau melangkah ke masjid, ada aja setan berkepala hitam itu. Ngopi dulu, sini mampir dulu ngopi, atau sini mampir dulu minum sebentar enggak apa-apa. Kan seperti itu biasanya. Tapi ini enggak. Apa kerja setan itu? Alqa alaihi kalaman yu'zihi. Setan yang berbentuk manusia tadi mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang yang mau ke masjid tadi. Dia mau ke masjid, tiba-tiba di tengah jalan ada yang bilang, "Alah, so alim. Alah, kok datang pengajian, enggak ada manfaatnya pengajian. Alah, lapo tuh tengah-tengok nang masjid, enggak ada manfaatnya. Mending tengah-tengok warung kopi. Ono kok kopi ini. Masjid mung disediakan aqua putih." Ada aja yang kalam-kalam atau ucapan-ucapan yang membuat hatinya sakit. Hingga dia waqafa wa radda alaihi. Hingga yang tadinya mau ke masjid berhenti sebentar. Berhenti dan ingin membalas. Orang yang kalau sakit hatinya ingin membalas, membela diri, sehingga tamasaka, sehingga keduanya saling lempar-lemparan cacian, jual beli omongan ketika itu. Farubbama kana syaitanul ins aqwa minhu faqahharahu wa mana'ahu 'anil wusuli ilal masjidi hatta
hatta fatathu salata. Kalaulah setan yang berbentuk manusia itu tadi lebih kuat godaannya daripada yang mau ke masjid, maka yang mau ke masjid itu pasti kalah. Mesti kalah. Sehingga awalnya mau ke masjid tidak sampai ke masjid, malah melayani setan yang berbentuk manusia tadi, hingga luput dari mengerjakan salat. Tidak jadi mengerjakan salat. Wa rubbama kana ar-rajulu aqwa minas syaitanil insan walakinnahu istaghala bimuwahishatihi anis safil awwali wa kamali idrakil jama'ati fa in iltafata ilaihi atma'hu fi nafsihi sampai hidup. Tapi kalaulah laki-laki itu tadi atau orang yang mau ke masjid tadi, dia lebih kuat imannya, lebih kuat tujuannya daripada godaan setan yang berbentuk manusia tadi. Tetapi dia masih juga berhenti, tapi enggak sampai terlalu terpengaruh. Ini level yang kedua. Kalau yang pertama tadi, mungkin dia berhenti sampai meladeni setan manusia tadi, orang tadi yang mengganggu tadi sampai selesai. Nah, yang kedua ini boleh jadi dia lebih kuat sedikit daripada yang mengganggu, tapi masih berhenti, sehingga dia masih disibukkan melayani orang yang mengganggu tadi, sehingga dia tidak sampai mendapatkan shaf yang pertama dan hampir-hampir ketinggalan salat berjamaah, tapi masih salat. Nah, jadi yang pertama tadi tidak bisa sampai salat sama sekali karena saking melayani pengganggu. Yang kedua, sampai salat tapi hanya saja tidak sempurna jamaahnya. Lalu yang ketiga, warubbama fatarat azimatuhu fa in kana lahu ma'rifatun wa ilmu zada fis sa'i wal jamzi ay asirri wal hadwi biqadri iltifatihi aw aksar fa in a'rada anhu wastaghala lama bisadadihi wa khafa fawtis salati awil waqti lam yaghru aduhu minhu ma syaa. Nah, yang ketiga, kalaulah dia azamnya atau keinginannya mau sholat tadi, mau ke masjid itu benar-benar kuat, dan dia memiliki ilmu sehingga tidak digoyahkan sama sekali, maka dia tidak akan melayani setan tadi, tidak akan melayani orang yang sedang mengganggu dia. Jadi sudah biarkan saja, dia tetap lewat. Gimana istilahnya bahasa Indonesia? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sudah tidak berpengaruh mau orang bilang apa, dia tetap pada tujuannya, sehingga setan atau orang yang mengganggu tadi tidak berpengaruh apa-apa, tidak mendapat apa-apa dalam dirinya. Apa pelajarannya? Nah, pelajarannya kita itu kalau dalam upaya merubah diri, mesti ada orang yang ngenyek, mesti saja ada orang yang ngejek. Kita tidak pernah sholat misalnya, atau jarang sholat bertahun-tahun, tiba-tiba maghrib pakai sarung, pakai baju koko, langkah ke masjid. Itu mesti ada yang ngomong, "Mak, dapat hidayah apa? Mimpi mati tadi malam, kok tiba-tiba datang ke masjid?" Mesti ada yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau pakai yang pertama, mestinya membalas. Kan ini apa? Ini dia melayani, sehingga tidak jadi dia ke masjid, tidak jadi dia berubah. Tapi ada orang yang levelnya kedua, dia layani sebentar, sekiranya sudah puas hatinya, dia lanjut ke tujuannya. Tapi ada orang yang ketika sudah ingin berubah, ingin memperbaiki diri, mau orang mau ngomong apa, orang mau mengatakan apa, sudah dia tidak peduli. Yang penting dia bisa berubah. Yang kedua, contoh yang kedua, az-zabiyyu ashaddu sa'yan minal kalbi walakinnahu idza ahassa bihi iltafata ilaihi fayudha'ib sa'yahu fayudrikuhu al-kalbu fayakhudhuhu.
Ini contoh yang kedua yang disampaikan oleh pengarang kitab. Pada dasarnya rusa itu larinya lebih cepat daripada serigala. Pada dasarnya rusa itu lebih cepat daripada serigala. Tetapi ketika rusa itu merasakan adanya serigala, maka dia akan hilang konsentrasinya. Sehingga dia sedikit-sedikit lari menoleh ke serigala. Sedikit-sedikit lari menoleh ke serigala. Sehingga tidak fokus pada tujuannya. Sehingga serigala itu bisa menangkap rusa itu. Tapi kalau seandainya rusa itu dilombakan lari, aslinya rusa itu bisa menang daripada serigala. Tapi serigala kadangkala bisa menangkap rusa. Itu makanya kalau ada video itu kita pernah melihat ada beberapa rusa atau beberapa hewan buruan yang bisa lari daripada pemangsanya. Kenapa? Ketika mereka larinya lurus, itu akan sangat susah ditangkap. Tapi kalau dia larinya tidak fokus atau lihat ke belakang akan mudah ditangkap oleh pemangsanya. Sama orang yang dalam upaya memperbaiki diri, kalau sedikit-sedikit lihat ke belakang, kalau sedikit-sedikit lihat orang, kalau sedikit-sedikit terpengaruh, maka akan sangat susah dia memperbaiki diri. Contoh yang terakhir yang disebutkan oleh pengarang kitab. Al-mutasabiquna fi riyadatil raqdi. Kullu mutasabiqin minhum yabdhalu aqsa ma yamliku minal juhdi likay yafuza bis-sibaq. Ada sekelompok orang yang sedang lomba lari. Semua mereka mengerahkan segala kemampuan, segala yang dimiliki semaksimal mungkin. Apa? Saya kira tabrakan. Ini tidak fokus ini. Ini termasuk contoh yang tidak fokus. Untuk apa? Untuk memperoleh kemenangan. Wa innaka la tara kulla wahidin minhum qad sabata basrihi ala khattin nihayati fala yaltafit yaminuhu wa la yusrahu hatta yuhaqqiqu hatfahu. Maka kita kalau lihat orang lomba lari, kita lihat orang kalau sedang lomba lari mesti matanya, pandangannya fokus pada garis finish. Tidak ada orang itu lomba lari yang nengok kanan kiri. Dia lomba lari misalnya nengok, wah kayaknya sudah mau dekat nih, saya lari lagi. Atau nengok lagi, kiri nengok, noleh kiri, noleh kanan. Tidak ada, dia mesti fokus pada tujuannya. Wa kullu mutasabiqin min haulahi wada'a fi dhihnihi lahzihi at-takrima. Kenapa? Karena setiap yang berlomba waktu itu sudah terbayang dalam pikiran mereka, sudah terbayang dalam pandangan mereka kemuliaan atau kemenangan. Tapi falau iltafat ahaduhum ila hutafatil jumhur atara annaha yusbiq. Tapi kalau salah seorang di antara mereka tidak fokus, tengah lomba lari tiba-tiba memperhatikan sorak-sorai penonton misalnya. Ini kayak teman-teman ini kan yang hobi futsal nih, lomba futsal, tiba-tiba dalam pertandingan ini tidak fokus karena teralihkan pandangannya dengan sorak-sorai cewek-cewek di samping misalnya. Masih bal gitu. Ndelok gini. Dia tidak fokus. Apakah seperti itu orang berlomba? Tidak seperti itu. Orang berlomba itu mau disorak sebagaimanapun, mau sebagaimanapun hebohnya penonton, dia tidak akan peduli. Dia tetap pada tujuannya. Ya kalau lomba futsal tujuannya nyetak gol. Kalau lomba lari tujuannya sampai garis finish. Atau annahu nazara fi atfihi wa malabisihi wa jamali jismihi. Atarahu yuhaqqiqu hadfahu. Atau orang yang berlomba itu tiba-tiba berpikir tentang seragam dan pakaiannya, atau berpikir tentang tampilannya,
Apakah orang seperti itu yang akan sampai pada tujuan? Misal sedang lomba lari mikir, kayak seragam aku ini nggak bagus ini, jersey saya kurang keren kalau di foto. Nanti kalau sampai garis finish nggak keren misalnya. Atau main futsal, main bola. Yang dipikir itu bukan tujuan mencetak golnya, tapi yang dipikir bagaimana jersinya kok ngene jersinya kayak nggak keren. Maka orang yang seperti itu tidak akan sampai pada tujuannya. Kenapa? Yang dipikir adalah bagaimana tampilannya, bukan tujuan lombanya. Sama, kita hari ini, kalau kita sedang memperbaiki akhlak, kita ini sedang berlomba. Kita ini semua sedang berlomba. Akhlak baik dan akhlak buruk itu, semuanya sama-sama sedang berlomba. Akhlak buruk sama-sama sedang berlomba memamerkan keburukannya. Hari ini orang itu bangga dengan keburukannya. Kalau dulu orang berbuat maksiat itu malu, menjadi sebuah aib. Kalau hari ini orang berbuat maksiat itu bukan jadi aib, jadi podcast. Hari ini banyak yang maksiat itu malah jadi podcast, bukan jadi aib, jadi podcast. Dia malah dengan bangganya menceritakan aib-aibnya, menceritakan pengalaman berbuat dosanya. Padahal itu aib, padahal itu dosa. Maka kita pun berlomba sebenarnya, berlomba sedang menampak-nampakkan kebaikan, memperbaiki diri. Maka orang yang menampak-nampakkan keburukan saja, begitu bangganya menampak-nampakkan keburukan, kenapa kita malu menampakkan kebaikan? Ini anak muda ini, teman-teman yang muda ini jangan malu untuk menampakkan kebaikan. Nah, kalau ngaji ya diposting, ajak teman-temannya sebanyak mungkin untuk ngaji. Jangan malu, karena kalau kebaikan itu ditutupi dengan rasa malu, maka kebaikan itu akan kalah. Kenapa? Keburukan hari ini tidak lagi ditutupi dengan rasa malu, sehingga yang buruk terlihat seolah baik, yang baik terlihat seolah-olah menjadi sesuatu yang asing. Nah, maka bahaya. Maka kita ini sedang berlomba. Nah, apa lomba kita? Lomba sama-sama memperbaiki diri. Kalau dalam perlombaan, jangan fokus kepada yang lain. Apapun kata orang, apapun omongan orang, tidak perlu dipikirkan. Ada orang ngomong, umur 25 kok enggak punya cewek. Laki apa perempuan? Kamu suka laki apa suka perempuan? Nah, kan ada yang seperti itu. Udah 25 kok enggak pernah bonceng cewek. Malulah. Nah, kan ada yang seperti itu. Enggak usah dipikirkan. Tujuan kita bukan untuk dipuji manusia. Tujuan kita bukan untuk selamat dari omongan manusia. Kalau tujuan kita untuk selamat dari omongan manusia, tidak ada orang yang selamat dari omongan manusia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang selamat dari komentar manusia. Nabi saja tidak selamat dari caci maki manusia. Apalagi kita. Hari ini kita ke masjid pakai jersey. Dia ngomong ke masjid kok pakai jersey. Saya ngomong kamu, enggak ngomong. Besok ke masjid pakai baju koko. Dia ngomong lagi, masjid kok pakai celana. Masjid kok harusnya pakai sarung. Sudah pakai sarung, dia ngomong lagi. Enggak pernah pakai sarung, harusnya pakai jubah. Sudah pakai jubah, dia ngomong lagi, pakai ini, enggak ada habisnya. Akan ada terus, kita gemuk dibilang kayak gentong, kita kurus dibilang kayak tower, ada saja komentar manusia. Maka sama, memperbaiki akhlak, sebaik manapun kita berupaya, sebagus manapun kita berupaya, gangguan-gangguan itu akan terus ada, tidak akan pernah terhenti. Maka kalau kita tidak fokus, kita melayani gangguan-gangguan itu, maka kita akan lepas akhlak baiknya, lepas perangai-perangai baiknya. Sudah niat pacaran, sudah niat tidak punya pacar, sudah niat fokus ngaji, tiba-tiba ada datang WA. Malam minggu, jalan yuk ke Pacet, ngopi di Terawas, enak ya. Sudah niat padahal, tiba-tiba melayani chat itu, berubah dia. Yang awalnya harusnya ke Empunala, malah
nyasar sampai ke terawas. Ada? Ada nggak? Ada. Nggak di sini. Di mana? Ya lagi di terawas orangnya. Jadi kenapa? Karena tidak fokus. Tapi kalau fokus tidak akan seperti itu. Dia fokus pada tujuannya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang bermujahadah, berusaha semaksimal mungkin di jalan kami, lanahdiyahum subulana, maka akan kami berikan petunjuk untuk mencapai kepada jalan-jalan kami. Jahidu fillah haqqa jihadi. Bermujahadahlah di dalam jalan Allah dengan sebenar-benarnya mujahadah. Kalau memang sudah niat ingin berubah, kalau memang sudah niat ingin memperbaiki akhlak, memperbaiki diri, mujahadah. Serius. Itu makna pertama dalam mujahadah. Makna yang kedua, mujahadah itu maknanya latihan. Apa? Mujahadah itu maknanya latihan. Akhlak baik, ya sebagaimana kita bahas kemarin itu, akhlak baik itu ada yang mawahib minallah, pemberian dari Allah, sehingga dia lahir dengan karakter-karakter yang sudah pasti baik, tidak mungkin berbuat buruk. Itu namanya akhlak yang mawahib. Siapa dia? Dialah para nabi, para rasul. Para rasul itu akhlaknya mawahib, pemberian atau dari Allah Subhanahu wa taala. Dari lahir mereka, para nabi, para rasul tidak mungkin membuat kesalahan. Maksum. Kalau kita ini agak-agaknya tidak ada yang mawahib. Akhlak kita mestinya sekali salah, sekali baik. Ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Hari ini ceria, besok bisa muram, bisa sedih. Kenapa? Karena kita itu harus berusaha mendapat akhlak itu. Salah satunya dengan mujahadah, melatih diri. Dan melatih diri itu, wal mujahadah la ta'ni ayyujahidal mar'u nafsahu marratan aw marrataini, bal ta'ni ayyujahida nafsuhu hatta yamuta. Dan melatih diri itu tidak bisa hanya sekali atau dua kali. Tidak bisa kita latihan menjadi orang yang sabar misalnya. Latihan sekali, latihan dua kali tidak bisa langsung tiba-tiba menjadi orang yang sabar. Latihan menjadi orang yang sabar itu hatta yamuta, sampai mati. Begitu pula kalau kita merasa kita ini orangnya terlalu selengean apa ya? Terlalu guyonan misalnya. Apa saja diguyoni, sehingga kita berupaya merubah diri kita menjadi orang yang lebih memiliki haibah, memiliki wibawa. Dan itu tidak bisa sehari dua hari, sekali dua kali. Tiba-tiba kita latihan misalnya, jarang guyon. Orang kan kaget. Misalnya Ukin misalnya, kan guyon terus misalnya. Tiba-tiba datang ke sekolah dengan muka serius, tidak banyak omong, omong yang penting-penting saja. Itu orang kan ngomong, lah apa Ukin kemasukan apa kok tiba-tiba jarang ngomong, kok tiba-tiba jarang berbicara. Padahal dia sedang melatih dirinya. Itu kalau dia tidak fokus, tidak kuat pendiriannya, dia akan balik lagi seperti akhlak pada biasanya. Tapi kalau dia fokus melatih diri terus, hari ini berhasil, besok ulangi lagi, sampai dia wafat, maka dia akan dikenal orang yang punya haibah, punya wibawa. Kenapa? Karena berkat latihannya. Maka melatih diri itu tidak bisa sekali dua kali. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka
hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Yakin itu para ulama tafsir mengatakan al-yaqinu huwal maut. Yakin itu adalah kematian. Maksudnya sembahlah Allah, sembahlah Rabb sampai datang ajal, sampai datang kematian. Terkait dengan ini maka rubahlah diri, rubahlah akhlak, berlakulah baik, berakhlaklah akhlak yang hasanah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kita kematian, sampai datang kepada kita ajal menjemput. Sampai mati tetap latihan memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena kalau berhenti latihan, orang itu akan dipengaruhi oleh sekitarnya. Dia akan berubah mengikuti tren dan perkembangan zaman. Maka berubah sebaik mungkin. Apalagi kita hari ini yang muda-muda, berupaya sekuat hati, sesering mungkin untuk senantiasa memegang akhlak yang baik. Jangan sampai akhlak kita diatur oleh FYP TikTok. Tren TikTok, tren Instagram. Kan anak-anak muda sekarang ini kebanyakan akhlaknya diatur oleh FYP TikTok. Kalau TikToknya sedang FYP rambutnya coret kiri, dia potong coret kiri misalnya. FYP TikToknya rambutnya belah tengah, dia rambutnya belah tengah. Kenapa? Ngikut tren. Tidak boleh. Kita harus berupaya sebaik mungkin supaya bukan tren yang mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti tren, tapi trenlah yang harus mengikuti kita, mengikuti syariat Islam. Isya sampai jam sudah kurang satu menit. Baik, saya kira cukup. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin dipertanyakan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Orang Arab mengatakan as-sukutu alamatur ridha, was-sukutu dalilun alal fahmi. Diam itu tanda setuju, dan diam itu tanda faham. Diam semua berarti setuju dan faham semua. Insyaallah. Alhamdulillah malam ini banyak anak-anak muda yang hadir ini. Insyaallah ini bisa 3 klub ini, luar biasa. Baik, kita umumkan malam ini kita futsalnya di Petengan. Tapi mohon maaf, mainnya jam 9. Sebenarnya saya sudah booking jauh-jauh hari, cuman lapangannya penuh semua. Tidak ada yang kosong. Yang kosong hanya Petengan, itu pun jam 9. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Daripada tidak main sama sekali, lebih baik main jam 9. Baik, nanti kita kumpul lagi di lapangan futsal jam 9. Bertemu lagi di bulan depan. Semoga semangat ngajinya. Bapak, Ibu juga alhamdulillah malam ini lebih banyak hadirnya. Kalau punya anak muda, anak-anak tetangga, monggo kami ajak gabung bersama kami untuk ikut ngaji dan ikut futsal, main bersama kami. Insyaallah lingkungan dan orang-orangnya positif. Lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah cerah semua. Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.